atau di Bekasi tadi, anak lupa. Nunggu kita Apa Seth, suaranya hilang Seth? Tadi udah ada, tadi ada. Ada aman. Antum mulai aja. Bismillah. Nah, bagus Seth suaranya. Udah mau dimulai. Taib. Allah Azza wa Jalla memerintahkan kepada nabinya untuk meminta tambahan. Tambahan apa? Tambahan harta, tambahan rumah, tambahan anak. Yang kita tahu orang itu ingin tambah terus ya. Kalau bicara yang hartanya atau gajinya umpamanya sebulan 10 juta kepingin jadi 15 juta. Yang penghasilan dari tokonya sebulan 5 juta dia ingin naik jadi 10 juta. Ada usaha untuk meminta tambahan. Sedangkan Nabi kita diperintahkan oleh Allah untuk minta tambahan ilmu. Wa qul rabbi zidni ilman. Dan katakan, wahai Rabbku, aku minta tambahan ilmu, tambahkan buat aku ilmu. Subhanallah, namun kita mendapati di doa menuju ke masjid, atau di antara yang dibaca oleh Nabi SAW di akhir malam selesai beliau sholat tahajud. Beliau mengatakan, Allahumma zidni nura. Zidni nura, zidni nura. Tambahkan buat aku cahaya, tambahkan buat aku cahaya. 3 kali beliau minta tambahan cahaya. Dan pada hakikatnya ilmu itu adalah nur. Ilmu itu cahaya. Tatkala engkau dalam kegelapan, apa yang kau perlukan? Lentera, agar engkau bisa berjalan, agar engkau bisa melangkah dan tidak salah langkah. Dan nanti pada hari kiamat, dengan ilmu yang kau miliki di dunia, yang dengannya engkau mengamalkan kebaikan, meninggalkan keburukan, yang dengannya engkau mengikuti kebenaran dan meninggalkan kebatilan, maka dengan itu engkau insya Allah akan mendapatkan cahaya nanti pada hari kiamat. Barakallahu fikum. Baik, insya Allah kita akan masuk bersama Ustadz kita, Ustadz Yusuf Ba'isa. Nah, kita masih menunggu. Barakallahu fiik. Apa ada orang di sana jemaah? Assalamualaikum Ustaz Sabik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ahlan Ustaz. Bisa kita mulai Ustaz? Oh, kita nungguin antum dari tadi. Bisa kita mulai. Tafadhal, tafadhal. Nah, ya. Baik. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Cek 1 2 cek sound.
Kok nggak dengar suaranya? Kak Muslim, coba itunya di unmute. Silakan di unmute. Cintaku TV. Coba admin Cintaku TV di unmute. Cek, cek sound. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. La haula wala quwata illa billah. Amma ba'd. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah di pagi hari ini Kamis 22 Oktober 2020 kita bisa berjumpa melalui media sosial dalam rangka insyaallah diskusi parenting Islami metode Katsayan, yaitu metode pendekatan, pembiasaan dan pelayanan dalam pengasuhan anak. Ikhwan dan akhwat sekalian, alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kami Kak Muslim, biasa dipanggil disapa kakak, insyaallah akan menemani antum semua beberapa menit ke depan untuk diskusi parenting Islami bersama dua narasumber ustadz kita yang sudah ma'ruf, sudah kita kenal bersama, yaitu yang pertama Ustadz Yusuf Utsman Baisa LC Hafizahullah dan Ustadz Dr. Syafiq Riza Basalamah Hafizahullah. Kita sapa terlebih dahulu kedua ustadz kita, guru kita yang sudah berada di tengah-tengah kita pada pagi hari ini. Assalamualaikum Ustadz Yusuf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ustadz. Alhamdulillah. Masya Allah, sehat-sehat ya, mudah-mudahan. Alhamdulillah. Selanjutnya kita sapa Ustadz wa gurunda kita, Ustadz Dr. Syafiq Riza Basalamah. Assalamualaikum Ustadz Syafiq. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. أهلا أهلا وسهلا كيف حالكم أستاذنا؟ Bikhair, alhamdulillah. Alhamdulillah Ustaz. Alhamdulillah tayyibun. Baik, ikhwan dan akhwat sekalian, alhamdulillah sudah bergabung bersama kita Ustadz Yusuf Utsman Baisa Hafizahullah yang disiarkan langsung dari studio di Jakarta, dan juga Ustadz Syafiq yang disiarkan langsung dari studio di Jember, Jawa Timur. Alhamdulillah. Baik, untuk sekilas kami akan memperkenalkan sedikit Ustadz Yusuf Utsman Baisa. Beliau adalah praktisi pendidikan Islam yang sudah mulai bergelut di dunia pendidikan sejak tahun 1984, dan juga beliau membina dan mengawasi beberapa pesantren dan sekolah di Indonesia. Kemudian beliau juga selaku ketua Dewan Pembina Puldapi, Perkumpulan Lembaga Dakwah dan Pendidikan Islam Indonesia. Selanjutnya Ustadz kita, Ustadz Dr. Syafiq Riza Basalamah yang sudah kita kenal bersama. Beliau adalah dosen di STDI Imam Syafi'i Jember dan juga anggota Dewan Fatwa Al-Irsyad. Kemudian beliau juga Ustadz atau guru kita yang konsen dalam dunia pendidikan, khususnya dunia pendidikan anak dan parenting. Baik, pemirsa sekalian, ikhwan dan akhwat, untuk mempersingkat waktu, kita akan mulai diskusi kita pada pagi hari ini bersama Ustadz Yusuf dan Ustadz Syafiq hafizahumullah ta'ala, insyaallah dengan metode Katsayan, pendekatan, pembiasaan dan pelayanan dalam pengasuhan anak. Bagaimana metode Katsayan ini? Untuk acara kali ini insyaallah kita ada beberapa sesi, ada 4 sesi, nanti akan diterangkan oleh Ustadz Yusuf, kemudian Ustadz Syafiq, dan Ustadz Yusuf lagi, kemudian Ustadz Syafiq, dan insyaallah nanti di akhir sesi ini akan ada diskusi atau tanya jawab untuk ikhwan dan akhwat sekalian. Baik, terima kasih Ustadz Yusuf atas kehadiran dan waktunya, dan juga Ustadz Syafiq. Kita mulai dengan
sesi pertama bersama Ustadz Yusuf Usman Baisa tentang metode kacayan. Mungkin Ustadz ini bertanya-tanya nih, kacayan sepertinya singkatan, Ustadz. Mungkin bisa dijelaskan seperti apa konsep metode kacayan ini. Kepada Ustadz Yusuf, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده نصلي ونسلم على رسولنا الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد إخواني وأخواتي في الدين أعزكم الله وبالخصوص أخي في الله Syafiq bin Reza Basalamah. Saya merasa senang dan berbahagia pada pagi dan siang hari ini bisa berkumpul dengan antum semua, terutama sekali dengan Al-Ustadz Syafiq Reza Basalamah, di mana kita di hadapan sebuah problem, yaitu keterbelahan antara sekolah dengan rumah, di mana orang kalau sudah menyekolahkan anaknya, itu sudah kata orang Jawa pasrah bongkoan, lepas. Seolah-olah tidak mau tahu. Padahal kita bayangkan kayak apa keberhasilan pendidikan itu kalau ada kerjasama yang bagus antara sekolah dengan rumah. Di mana sekolah itu melakukan transfer of knowledge, memindahkan ilmu kepada anak, di rumah juga berperan mengasuh anak itu, menyiapkan jiwa anak, mendewasakan anak, dan seterusnya. Sehingga kalau kerja sama antara dua lembaga pendidikan ini, alangkah indahnya. Akan lahirlah orang-orang saleh dengan lebih cepat, dan akan lahir pula para pemimpin Islam di mana-mana. Saya pada saat ini sedang ingin mengenalkan sebuah metode yang saya singkat untuk memudahkan. Katsayan. Kat adalah pendekatan, sa adalah pembiasaan, yan adalah pelayanan. Kenapa kok saya menghadirkan metode ini? Saya betul-betul berusaha. Sepanjang hari, setiap hari, bertahun-tahun berpikir, apa sih yang membuat orang tua itu merasa mudah, merasa gampang dalam mengasuh anak? Karena orang tua itu selalu punya pikiran, kalau mengasuh itu artinya mengajari, memberi ilmu. Nah, ini yang harus dibenahi. Ini kesalahpahaman. Bahwa mengasuh itu adalah transformasi, merubah bentuk. Bagaimana ilmu itu supaya jadi amalan, teori supaya jadi praktek, kemudian konsep supaya jadi aplikasi. Itulah tugas dari pengasuhan. Dan orang tua itu mampu melakukan hal itu. Tidak harus orang-orang yang sangat berilmu untuk melakukannya. Kita berangkat dari keyakinan bahwa anak itu sudah belajar, sudah sekolah, dari sekolahnya itu sudah menimba ilmu. Sehingga tugas orang tua itu bagaimana dorong anak itu, motivasi anak itu, biasakan anak itu, layani anak itu untuk bertumbuh dan berkembang sehingga ilmu-ilmu yang telah didapatinya itu segera bisa jadi amalan. Dan teori-teori yang telah didapat dari sekolahnya itu segera jadi praktek. Dan konsep-konsep yang telah diterimanya dari sekolah itu segera menjadi aplikasi. Nah, ini tantangan buat kita. Berangkat dari surat Al-Asr, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim, wal 'asri. Demi masa. Innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya manusia itu ada di dalam kerugian.
Jadi Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan sejak awal kalau manusia itu lengah, lalai, tidak peduli, maka dia akan digerus oleh waktu hidupnya di dunia ini sehingga dia akan binasa. Binasa di dunia dan binasa di akhirat nanti. Illal ladina, kecuali orang-orang yang memenuhi 4 hal ini. Amanu, mereka itu beriman. Wa amilus salihat, mereka itu beramal saleh. Wa tawasaw bil haq, mereka saling menasehati, saling berwasiat dalam hal kebenaran. Wa tawasaw bis sabr, dan saling menasehati di dalam hal kesabaran. Sehingga kita lihat dari 4 hal ini, iman dan amal saleh itu adalah keharusan seseorang untuk benar-benar menjadi orang yang saleh. Saleh menurut Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di dalam kehidupannya dia saling mengasuh satu dengan yang lain. Saling menasehati, tidak membiarkan orang lain dalam kebodohan, tidak membiarkan orang lain dalam kesalahan, tidak membiarkan orang lain dalam keburukan, tapi dengan kepeduliannya, dengan tanggapnya, dengan perhatiannya, dengan kesadarannya, dia pun melihat umat ini harus berubah. Harus menjadi baik, harus ada di atas kebenaran, dan harus bermanfaat. Nah, saya ingin terangkan satu persatu apa yang dimaksud dengan pendekatan tadi. Kat itu pendekatan. Kita melakukan terhadap anak 4 macam pendekatan. Yang pertama adalah mengenali. Yang kedua adalah memahami. Yang ketiga adalah memberi perhatian. Yang keempat adalah berbagi. Jadi yang pertama adalah mengenali. Kenali identitas anak, sifatnya, karakternya, kebiasaannya, kesukaannya, bakatnya, minatnya, passionnya, hobinya. Kuasai dengan baik. Anak akan senang sekali kalau kita ini sebagai orang tua sangat mengenali anak. Sangat detail pengenalan kita terhadap anak. Kemudian memahami perubahan emosi. Anak lagi senang atau sedih. Lagi dalam keadaan cemas atau dalam keadaan tenang. Dalam keadaan apa anak itu? Entah dia sedang dalam keadaan benci atau marah dan seterusnya. Orang tua itu harus benar-benar menyelami emosi anak. Kemudian berikutnya adalah memberi perhatian penuh dan bersikap tanggap, di mana orang tua itu harus terkesan pada anak bahwa dia itu sangat mengasihi dirinya. Artinya si anak merasa saya ini adalah manusia yang diperhatikan, manusia yang punya makna, manusia yang ada harganya, ada nilainya. Buktinya apa? Ayah dan ibu saya sangat perhatian kepada saya. Sangat tanggap kalau saya mengeluh, saya melakukan sesuatu atau mengalami kejadian tertentu. Kemudian yang keempat adalah berbagi. Orang tua itu berbagi dengan anaknya. Apa yang menjadi pengalamannya, apa yang menjadi pengetahuannya. Juga berbagi pemberian-pemberian dan seterusnya. Itu semua akan membuat orang tua itu akrab, dekat dengan anak. Dan indikator bahwa seseorang itu telah dekat adalah percaya. Di mana anak kalau percaya kepada orang tuanya akan betah di rumah. Tapi di saat anak itu tidak percaya kepada orang tuanya, itu tanda dia tidak dekat dengan orang tuanya. Maka dia akan main keluar. Alangkah bahayanya kalau ternyata mainnya itu justru dengan anak nakal, maka dia pun jadi nakal pula. Jadi ini penting sekali. Yang pertama adalah pendekatan. Kita memperhatikan ayat-ayat dan hadis-hadis yang berbicara tentang pendekatan. Di antaranya kita membaca surat Ar-Ra'd ayat 17. Fa ammaz-zabadu fayadhhabu jufa'a. Adapun buih itu akan pergi tidak bermakna. Wa amma ma yanfa'un nasa fayamkuthu fil ard. Dan adapun sesuatu yang bermanfaat untuk manusia, dia akan terus ada di bumi ini.
Jadi dari ayat ini kita dapat pelajaran. Kita jangan sehari-hari beramal dengan amalan yang akan menjadi buih-buih yang dilupakan orang. Tapi lakukanlah hal-hal yang bermanfaat, karena hal-hal yang bermanfaat adalah tentang atau pembiasaan, di mana ajaran Islam itu harus disampaikan dalam bentuk pembiasaan-pembiasaan. Ilmu akan berubah menjadi amalan di saat ada pembiasaan-pembiasaan. Teori akan menjadi praktek dengan pembiasaan-pembiasaan. Konsep akan menjadi aplikasi dengan pembiasaan-pembiasaan. Kita baca di surat Thaha ayat 132, wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquka wal 'aqibatu lit-taqwa. Dan perintahkan keluargamu untuk salat dan terus bersabarlah engkau dalam memerintahkan mereka salat. Kami tidak meminta rizki dari kalian. Justru kamilah yang memberi rizki kepada engkau, dan pada akhirnya nanti yang akan menang adalah ketakwaan. Kemudian kita pun membaca hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Dawud, At-Tirmidzi dan selainnya, di mana Rasulullah SAW bersabda, muru abna'akum bis salati wa hum abna'u sab'i sinin wadribuhum 'alaiha li'ashrin wa farriqu bainahum fil madaja'. Perintahkan anak-anak kalian untuk salat di mana mereka waktu itu berumur 7 tahun, dan pukul mereka kalau tidak salat di saat mereka berumur 10 tahun, dan pisahkan tempat-tempat tidur mereka. Kemudian kita memperhatikan perkataan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, diriwayatkan oleh At-Tabrani dan Al-Baihaqi, di mana beliau berkata, hafizu ala auladikum fis salati wa 'allimuhumul khaira fa innamal khairu 'adah. Pelihara anak-anak kalian itu untuk salat dan ajari mereka kebaikan, maka sesungguhnya kebaikan itu adalah kebiasaan. Fa innamal khairu 'adah. Sesungguhnya kebaikan itu adalah kebiasaan. Kemudian kita perhatikan seorang ulama yang bernama Ibnu Muflih rahimahullah, di dalam kitab Al-Adabus Syar'iyyah beliau berkata, wa riyadhatun nufusi bit-ta'limi wat-ta'addubi wal farahi was-sabri wath-thabati wal-iqdami was-samahati wa fi'lil khair.
Sesungguhnya melatih jiwa itu adalah dengan diajari, dibiasakan beradab, mengerti apa itu yang disebut dengan senang, sabar, bertahan, berani, kemudian memaafkan dan berbuat kebaikan secara umum. Wa idza takarrara dzalika marratan ba'da ukhra sara 'adatan wa tabi'atan tsaniyatan. Dan jika perbuatan-perbuatan baik itu terus terulang sekali, kemudian berikutnya sekali lagi terus, maka jadilah sebuah kebiasaan dan berikutnya akan menjadi karakter, menjadi tabi'ah, menjadi watak pada orang itu. Wal 'adatu taba'i'un thawanin. Dan sesungguhnya adat-adat kebiasaan itulah yang akan menjadi watak-watak atau karakter-karakter yang terbentuk berikutnya. Kemudian yang ketiga adalah pelayanan. Kita perhatikan surat At-Taubah ayat 128. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Telah datang pada kalian seorang rasul dari diri kalian sendiri, sama dengan kalian. Dia akan merasa sedih, merasa susah terhadap kesulitan dan kesusahan kalian. Dia sangat peduli terhadap kalian dan dia sangat pengasih dan sangat penyayang terhadap orang-orang yang beriman. Kemudian kita perhatikan hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, wallahu fi aunil 'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhih. Allah itu akan terus menyertai seorang hamba selagi hamba itu sedang melayani, membantu saudaranya. Kemudian Mujahid, seorang tabi'i rahimahullah, menceritakan tentang gurunya, yaitu Abdullah ibn Umar. Beliau berkata, sahabtu ibn Umar liakhdumahu fakana yakhdumuni wa kana yurakkibuni 'alal farasi wa yusawwi 'alayya thiyabi. Aku menemani Ibnu Umar untuk melayaninya. Namun yang terjadi, dia yang melayani aku. Bahkan dialah yang menaikkan aku ke atas kudaku dan dia pula yang meratakan, merapihkan baju-bajuku. Jadi inilah yang dimaksud dengan katsayan, pendekatan, pembiasaan dan pelayanan yang sesungguhnya terambil dari ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih juga dari ungkapan para ulama dan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Ya, Masya Allah. Terima kasih Ustaz Yusuf. Yang luar biasa tentang bagaimana mendidik dengan metode katsayan, bagaimana kita sebagai orang tua dekat dengan anak-anak dan bisa membiasakan anak-anak untuk dengan pendidikan yang islami. Baik, itu pembahasan pemirsa sekalian. Demikian pembahasan pertama tentang parenting bersama Ustadz Yusuf. Untuk selanjutnya kita akan simak dan dengarkan bersama pembahasan atau diskusi tentang parenting ini bersama Ustadz kita, Ustadz Dr. Syafiq Riza Basalamah Hafizahullah. Kepada Ustadz Syafiq, waktu dan tempat kami persilakan. Tafadhol Ustadz Syafiq. Masya Allah, jazakumullah khairan. Yang pertama, mengucapkan terima kasih kepada Al-Ustadz Al-Fadhil, Ustadz Yusuf Uthman Ba'isa, hafizahullah ta'ala, yang telah mengajak ana untuk bersama-sama memberikan sedikit dari apa yang ana pelajarin ya. Ana rasa sebenarnya yang disampaikan Ustadz Yusuf itu udah cukup. Dari tadi ana dengerin, tahu-tahu Ustadz Yusuf berhenti. Subhanallah. Harapan kita jemaah, apa yang disampaikan Ustaz Yusuf berkaitan dengan metode katsayan ya. Sejatinya itu kembali kepada kesadaran orang tua. Sadar nggak orang tua sama tanggung jawab dia terhadap anak-anaknya? Di awal Ustaz Yusuf menyampaikan bahwasanya banyak orang tua yang pasrah anaknya ditaruh di sekolahan.
Ya, dia harapannya anak itu masuk sekolah, pagi hari keluar sudah jadi orang baik. Padahal ada seorang yang mengeluhkan beberapa sekolahannya. Sampai dia mengatakan, wa ayyu naf'in liman ya'ti madarisakum in kana yakhruju minha mithla ma dakhala. Apa manfaatnya sekolah di tempat kalian tuh kalau ternyata dia lulus seperti tatkala dia masuk? Jadi nggak ada dampak, nggak ada bekas, nggak ada pengaruhnya tuh anak sekolah. Kadangkala masalahnya bukan di sekolah. Berapa banyak sekolah yang sudah, kalau tadi disebutkan, memberikan informasi, memberikan pelajaran, memberikan ilmu. Tapi ini ilmu tidak pernah jadi amalan. Teori-teori yang dipelajari tidak pernah jadi apa kalau teori tadi Ustaz Yusuf? Nah, Praktek. jadi praktek. Teori itu nggak pernah jadi praktek. Konsep itu nggak pernah jadi aplikasi. Kenapa? Karena orang tuanya nggak hadir. Nggak hadir dia. Sibuk cari uang. Anda melihat sendiri beberapa orang di sekitar kita ya, yang bapaknya sibuk kerja, ibunya sibuk kerja. Si anak ini dititipin kadangkala ke neneknya. Neneknya pun punya kegiatan. Dan dia sudah capek mendidik bapaknya itu anak. Atau ibunya itu anak. Sehingga apa yang diinginkan itu tidak pernah terjadi. Ahibati fillah. Maka Anda rasa Anda perlu mengingatkan para orang tua. Tanggung jawab mendidik anak itu bukan tanggung jawab sekolah. Maka para orang tua coba lihat ya. Tatkala dia bikin anak buat apa? Apa tujuannya? Allah Azza wa Jal mengatakan, "I'lamu annama al-hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal aulad." Kadang-kadang hanya sekedar kepingin punya anak ya, dia ingin banyak anaknya. Buat apa engkau ketika ingin memiliki anak? Oleh karena itu kalau kita melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam tatkala menjelaskan kondisi anak nih, tatkala lahir. Beliau mengatakan alaihi salatu wassalam, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Semua yang dilahirkan di atas fitrah. Terus untuk selanjutnya gimana? Fa'abawahu. Kedua orang tuanya. Bapak ibunya, ini peran keluarga. Fa'abawahu yuhawidani. Yang bikin dia jadi Yahudi itu bapak ibunya. Au yunasirani, yang bikin tuh anak tahu-tahu Nasrani, bapak ibunya. Jadi Majusi, bapak ibunya. Itu peran bapak ibunya. Maka para orang tua hendaklah sadar bahwasanya engkau bakal ditanya, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kalian adalah pemimpin dan akan ditanya tentang apa yang dia pimpin tuh. Seorang ayah tatkala dia memilih seorang wanita yang akan menjadi istri dan ibu buat anak-anaknya, benar nggak dia milih? Abul Aswad Ad-Du'ali, dia pernah mengumpulkan anak-anaknya. Lalu dia mengatakan kepada anak-anaknya, ahsantu ilaikum sigharan wa kibaran wa qabla an tuladu. Aku ini telah berbuat baik kepada kalian ketika kalian kecil, tatkala kalian sudah besar, nih tadi sayan itu bapak melakukan itu. Dia mengatakan, aku telah berbuat baik kepada kalian. Pendekatan dilakukan, pengasuhan dilakukan, pelayanan dilakukan. Udah dilakukan oleh ayah kepada anaknya. Ketika besar pun bapaknya tetap peduli sama anak-anaknya. Nggak ditinggalin tuh anak. Karena udah gede, udah terserah dia. Tetap perlu. Sehingga tatkala anak itu ingin curhat, dia punya tempat curhat. Dia punya masalah, dia tahu ayah dia sayang sama dia. Wa qabla an tuladu, dan ketika kalian belum lahir, aku sudah berbuat baik sama kalian. Anak-anaknya jadi bingung. Kaif? Gimana ayah? Kalau engkau berbuat baik tatkala kita kecil, kita merasakan. Tatkala kita besar, kita merasakan. Tapi kita belum lahir, engkau udah berbuat baik kepada kita. Nah,
Apa kata bapaknya? Ikhtartu lakum umman la tu'ayyaruna biha. Aku pilihkan buat kalian seorang ibu yang kalian tidak akan dicela dengan dia. Jadi kalau sudah benar milih ibunya, sayang ini insya Allah bisa dijalankan. Sekolah, nah sebenarnya kalau kita lihat ya, apa aja sih yang punya pengaruh dalam pendidikan anak kita atau dalam pembelajaran anak kita. Kemudian tatkala dia jadi manfaat, itu apa saja yang berpengaruh sebenarnya? Yang pertama, orang tua. Baik, sekolah mitra buat orang tua. Membantu orang tua. Ada masjid. Itu juga mitra buat orang tua. Lingkungan. Sehingga ada orang tua yang tatkala dia tidak mendapatkan sekolahan yang cocok buat orang tua, sesuai dengan visi misi orang tua, tuh anak dikeluarin dari sekolah sama orang tua. Homeschooling dia. Apa yang di sekolahan bisa dikasih di rumah. Tapi apa yang di rumah susah untuk diberikan di sekolahan. Kok bisa seperti itu? Sekolah tadi transfer knowledge dia. Baik. Sekarang buktinya, dengan pandemi ini, semua di rumah masing-masing. Dan bisa belajar. Tapi kalau bicara pendekatan, pengasuhan, pelayanan, sekolah itu satu guru ngajarin 30 orang. 30 orang diajarin. Gimana dia mau dekat? Anak sekarang punya mahasiswa yang satu kelas ada isinya 60 orang. Ada yang 40 orang. Kenal namanya aja sebagian. Maka di sini buat orang tua hendaklah engkau sadar bahwa apa yang di sekolah bisa engkau ajarkan di rumah. Tapi apa yang di rumah sulit untuk diberikan oleh sekolah. Kalau kita melihat ya bagaimana ibunya para ulama. Emangnya dulu ada sekolah apa gitu loh. Ada pesantren apa. Tuh anak berangkat ngaji. Sufyan al-Thawri ketika masih anak-anak sama ibunya di sekolah. Sama ibunya dikasih duit nih. Ini bicara dilayani sama ibunya. Kata ibunya, Nina, khudh hadi 10 dirahim. Kau ambil nih 10 dirham. Kau belajar 10 hadis. Bukan di pesantren, berangkat cari guru, berangkat ke masjid atau ke rumah gurunya. Wa ta'allam 10 hadis, belajar 10 hadis. Nanti setelah engkau dapat 10 hadis, engkau lihat. Nih, sang ibu bagaimana dia berusaha untuk jadi dekat sama anaknya. Dan dia asuh anaknya. Kalau setelah engkau belajar 10 hadis, engkau melihat perubahan sikap di dirimu. Karaktermu berubah. Caramu berjalan berubah. Gayamu berbicara berubah. Dudukmu berubah. Maka lanjutkan kau menuntut ilmu. Wa ana u'ainuka bimighzali hadi. Aku akan membantumu dengan alat tenunku ini. Melayani orang tua. Tapi kalau engkau nanti belajar, lalu gak ada hasilnya, maka kayaknya gak usah belajar engkau nak. Aku takut ilmumu jadi balak buat engkau. Maka buat para orang tua, metode yang tadi dijelaskan sama Ustaz Yusuf itu kembali kepada tumbuhnya perasaan tanggung jawab di diri orang tua. Orang tua jangan hanya menjadi mesin pencari uang. Orang tua jangan hanya berpikir yang penting anakku bisa matematika, yang penting anakku lulus kuliah. Berapa banyak anak-anak yang lulus kuliah yang kadangkala tidak bermanfaat hidupnya. Karena orang tua melepaskan anak udah gak diurusin. Yang dilakukan cuma pelayanan. Telepon, ayah, fulus habis, transfer. Ayah perlu buku, kasih. Bukan hanya itu yang diperlukan anak-anak.
Di sekolah dia dapat informasi dari ilmu. Sekarang bagaimana ilmu itu tidak hanya ada di otak dia, tapi dipraktekkan, diamalkan, diwujudkan dalam kehidupan ini. Maka buat orang tua, hendaklah memperhatikan hal itu. Kadang-kala dia panggil nih orang tua, terkadang ya, dia lebih peduli dengan informasi di akal anaknya. Udah dikasih ilmu di sekolah, pulang ke rumah, panggilin guru lagi. Tambahin lagi tuh ilmunya. Alhamdulillah, bagus. Tapi prakteknya kapan? Ngamalnya kapan? Kalau anak itu sekedar dikasih ilmu terus, tapi tidak diajarin bagaimana dia mempraktekkan teori tersebut, ya, mengaplikasikan konsep tersebut dalam kehidupan ini. Dan Ana rasa kita akan lanjut mendengarkan Ustaz Yusuf, ya, karena Ana benar-benar menikmati penjelasan beliau. Barakallahu fikum. Nah, Ana kembalikan ke Kak Muslim nih, tafadhal. Kayaknya masih di mute tuh, Ustaz. Tolong di unmute Kak Muslim. Sekolah ya. Ada keterkaitan pendekatan, karena seperti Ustaz Safik bilang tadi, bahwasanya guru sekolah betul bisa mendekatkan atau mengenal seluruh siswanya atau mahasiswanya. Mungkin orang tua yang lebih bisa melakukan pendekatan. Baik, syukran Ustaz. Selanjutnya para pemirsa ikhwan akhwat sekalian, kita akan dengarkan ulasan dari Ustaz Yusuf terkait penjelasan tadi, yang pembahasan pertama dan kedua. Selanjutnya ulasan dari Ustaz Yusuf, dan nanti akan ada ulasan juga dari Ustaz Safik. Lalu setelah itu kita ada diskusi. Silakan Ustaz Yusuf, fadhal ulasannya. Bagaimana caranya mengasuh itu? Apa fungsi orang tua? Kalau tadi dikatakan bahwa orang tua itu tidak harus menyampaikan ilmu. Orang tua itu cukuplah mengasuh. Sehingga kita lihat di sini, beda antara pengajaran dengan pengasuhan itu. Bahwa pengajaran itu adalah transfer of knowledge. Memindahkan pengetahuan. Sedangkan pengasuhan itu adalah transformasi. Merubah bentuk dari ilmu menjadi amalan, dari teori menjadi praktek, dan dari konsep menjadi aplikasi. Nah, terus apa yang harus dilakukan oleh orang tua? Fungsinya apa orang tua? Ada 6 fungsinya orang tua. Yang pertama, dia adalah seorang instruktur, dia pelatih. Di mana pepatah mengatakan, ala bisa karena biasa. Orang itu jadi bisa, kita bisa seperti ini sekarang ini karena orang tua kita dulu melatih kita. Kemudian yang kedua adalah fasilitator, di mana orang tua itu memfasilitasi anak dengan buku, dengan berbagai fasilitas yang memungkinkan anak untuk lebih mudah lagi menuntut ilmu, lebih mudah lagi untuk mengamalkan ilmu, mempraktekkan teori, dan mengaplikasikan konsep dan seterusnya. Kita pun kenal pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Maka kita kenali anak kita ini. Butuh apa dia untuk bisa bertumbuh, bisa berkembang. Sehingga kita membantunya, memfasilitasinya dengan fasilitas yang benar. Jangan sampai kita itu memberi HP untuk anak itu jadi rusak. Kenapa? Karena tidak ada faktor pendampingan. Ada HP-nya, HP itu menjadi seperti lautan yang luas, harus pandai berenang, harus pandai berlabuh, tapi ternyata orang tua tidak mendampingi. Sehingga anak dilepas di lautan yang begitu bebas, sehingga berikutnya dia menyesal, ternyata anak itu melayap kemana-mana. Kemudian fungsi yang ketiga adalah motivator. Memberi semangat, memberi spirit, membuka wacana ke depan. Bagaimana harapan-harapan dan cita-cita di depan anak itu. Dibuka itu semua. Sehingga kita pun berpegang kepada pepatah yang mengatakan manjada wajada. Barang siapa yang bersungguh-sungguh, dia akan dapat. Maka anak itu
didorong untuk menjadi orang yang punya kapasitas kesungguhan yang besar untuk mencapai cita-cita yang tinggi. Kemudian fungsi yang keempat adalah konsultan, pemberi nasihat, pemberi solusi, mau mendengar curhatan anak. Kita yakin kepada hadis yang diriwayatkan oleh Muslim di mana Rasulullah SAW mengatakan likulli da'in dawa. Setiap penyakit itu ada obatnya, termasuk penyakit jiwa, termasuk permasalahan-permasalahan yang dihadapi. Maka orang tua itu jangan membiarkan anak lari kemana-mana kepada temannya untuk curhat. Tapi hendaknya curhat itu kepada orang tuanya, akrab dengan orang tuanya. Sehingga orang tua itu membimbing dan mengarahkan anak. Kemudian fungsi yang kelima adalah mediator. Dia penghubung. Di mana seorang anak itu harus punya hubungan yang bagus dengan Allah dan punya hubungan yang bagus dengan sesama manusia. Kita pun membaca surat Ali Imran ayat 112 di mana Allah Subhanahu wa taala menggambarkan tentang kecuali jika mereka itu terhubung dengan tali Allah, dia punya hubungan yang bagus dengan Allah wa hablim minan nas, dan hubungan yang bagus dengan para manusia. Sehingga orang itu kalau mau sukses tidak putus jaringan, tidak putus silaturahim, tidak putus hubungan dia dengan lingkungannya, dengan keluarganya, dengan siapapun yang akan diberi manfaat dan memberi manfaat. Sehingga anak itu akan terus mengalami proses take and give. Selalu mendapatkan pemberian dan memberi dan seterusnya. Kemudian fungsi yang keenam adalah inspirator. Orang tua itu menginspirasi anaknya dengan cerita-cerita, dengan pengalaman-pengalaman, dengan kesuksesan-kesuksesan yang ada pada orang. Di mana anak itu harus diinspirasi supaya punya cita-cita, punya harapan, punya ide, punya kreativitas, punya inisiatif, punya gagasan, dan seterusnya. Kita perhatikan di dalam Al-Quran yang kita hafal semuanya. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya setiap ada kesulitan itu ada kemudahan. Dan setiap ada kesulitan itu ada kemudahan. Sehingga orang itu terinspirasi bahwa Allah Subhanahu wa taala itu sangat kaya. Allah Subhanahu wa taala selalu memberi ilham kepada manusia, sampai pun sekedar bagaimana orang itu untuk bisa menguburkan jenazah. Qabil setelah membunuh saudaranya yaitu Habil, dia tidak mampu menggali tanah, tidak mengerti harus diapakan ini. Jenazah ini harus diapakan, dia tidak mengerti. Maka ternyata Allah mengirim bulu gagak berkelahi. Kemudian yang hidup menguburkan yang mati. Dia pun dapat pelajaran. Ini Allah Subhanahu wa taala. Orang pun belajar dari ikan bagaimana membuat kapal. Orang pun belajar dari burung dan serangga-serangga untuk bagaimana membuat kapal terbang dan helikopter dan seterusnya. Sehingga alam ini kaya akan inspirasi. Alam ini kaya akan ilham. Di saat kita itu adalah orang yang mampu menginspirasi anak, sehingga anak itu tidak statis, terus mencari, terus menggali, terus menelusuri, dan kita membimbingnya, mengarahkannya, maka pengasuhan itu terjadi. Tidak ada syarat yang luar biasa pada orang tua harus jadi ulama dulu baru jadi pengasuh. Tidak. Tapi jadilah pembimbing yang baik, jadilah pengarah yang baik, begitu. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih Ustaz Yusuf, Ustaz Baisah, Allah. Ulasan kita pada sesi ketiga ini, bagaimana orang tua bisa juga menjadi pendidik dan juga sekaligus pengasuh. Dan memang fungsinya banyak sekali. Ya. Masya Allah.
Baik, pemirsa sekalian, ikhwan dan akhwat, khususnya juga yang bergabung bersama kami di link Zoom. Nanti insya Allah di sesi terakhir bisa ada diskusi atau tanya jawab bersama kedua ustadz kita, Ustadz Yusuf dan Ustadz Syafiq. Di sesi keempat ini kita sebelum diskusi ada ulasan dari Ustadz Dr. Syafiq Riza Basalamah. Kepada Ustadz Syafiq kami persilakan. Barakallahu fikum. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah Ustaz, karena bicara anak, gak tahu anak kok dititipin 2 anak sama istri anak ini Ustaz. Nah, barakallahu fikum. Pembahasan nih Ustaz. Nah, menyebutkan tentang peran orang tua ya. Di antara yang harus dilakukan orang tua adalah jadi orang baik. Ibnu Rajab rahimahullahu ta'ala beliau mengatakan wa qad yahfadullahu al-'abda bi salahihi Allah azza wa jal menjaga hambanya dengan kesolehannya. Setelah dia mati, yang dijagain itu anak keturunannya Allah jagai. Bapak ibunya udah mati. Udah nggak ada bapak ibu. Tapi kok dia dijaga? Allah ceritakan di surat Al-Kahf. Bagaimana Nabi Musa dan Khadir. Ayo. Bagaimana Nabi Musa dan Khadir yang akhirnya memperbaiki bangunan yang hendak roboh. Kenapa? Allah mengatakan wa kana abuhuma salihah. Bapaknya itu orang soleh. Yusuf yamshi ma Yusuf. Yamshi ma Yusuf. Nah. Wa kana abuhuma salihah. Bapaknya orang baik. Sehingga Allah menjaga anak-anak kita tatkala dia keluar rumah kita, tatkala kita hidup, Allah akan jagain tuh anak-anak. Tatkala kita meninggal dunia, Allah akan jagain tuh anak. Orang tua banyak bingung. Ya Allah. Orang tua banyak bingung. Ketika anak di pesantren, Ustaz, nanti gimana Ustaz? Kadang-kadang di pesantren itu ada ya penyakit-penyakit yang ditakutin sama orang tua. Anak itu sekolah nanti takut dibully sama kawannya ini itu. Jaga Allah Azza wa Jalla. Jadilah engkau orang soleh. Sa'id ibn Musayyab pernah berkata kepada anaknya. Ini orang tua. Peran orang tua agar anaknya jadi orang soleh. Jadi anak yang bermanfaat. Sa'id berkata kepada anaknya. La azidanna fi salati min ajli. Aku akan menambah solatku demi untuk engkau. Orang tua solatnya ditambah, ibadahnya ditambah demi untuk anak-anak. Apa kata bapaknya? Raja'an uhfada fi. Nah, aku berharap agar engkau dijaga sama Allah Azza wa Jalla. Lalu Sa'id membaca firman Allah, wa kana abuhuma salihah. Kemudian Umar bin Abdul Aziz mengatakan ma min mu'min yamut. Tidaklah seorang mukmin yang mati illa hafizahullahu fi aqibihi wa aqibi aqibihi. Melainkan Allah akan menjaga dia di anaknya dan di anak-anaknya lagi. Maka harapan anak para orang tua tahu tanggung jawab dia menjadi seorang ayah, menjadi seorang ibu. Dan kerjasama dijalin dengan baik dalam kondisi pandemi ini, hendaklah tetap berbaik sangka sama Allah SWT. Mungkin Allah ingin orang tua dekat sama anaknya. Mungkin Allah ingin orang tua ini melihat hasil sekolahnya. Ini loh, anakmu sudah sekolah di pesantren 1 tahun, yang ini 2 tahun, yang ini 3 tahun. Coba sekarang kau lihat. Apakah sudah sesuai dengan harapanmu atau belum? Ketika belum, engkau perbaiki. Nggak perlu menyalahkan sekolahan. Karena engkau yang bertanggung jawab sebenarnya sama anak-anakmu. Barakallahu fikum. Mana mohon maaf nih anak-anak masuk jamaah. Sehingga membuat antum kurang konsentrasi. Ana juga kurang konsentrasi.
Anda kembalikan ke Kak Muslim, kita mungkin masuk ke sesi tanya jawab. Tafadhal. Kayaknya masih di mute Kak Muslim. Hah? Baik, baik. Masuk suara Ana Sat? Dengan? Masuk, masuk. Ana Sat? Masuk. Oke. Suara masuk ya? Nah, Sat. Alhamdulillah luar biasa nih. Mungkin kita baru kali ini ya bersama-sama kajian parenting, hadir di tengah kita anak-anak kita. Luar biasa anak-anak Ustaz Syafiq. Ini bukti adanya pendekatan ke anak, Sat. Jadi sepertinya anak Ustaz Syafiq ini dekat dan lekat, Sat, dengan ayahnya ini. Sampai-sampai dihadirkan Ustaz Yusuf, luar biasa. Memang kebetulan juga Allah ada Jadi- Kak Muslim juga nih. Sebenarnya bisa juga kajian anak-anak bersama Kak Muslim. Ya baik, terima kasih Ustaz Syafiq, luar biasa. Memang seorang ayah itu dan atau seorang ibu perlu dekat dengan anak-anaknya dan bertanggung jawab, Ustaz, ya, terhadap pendidikan anak-anaknya dan menjaga anak-anaknya kapanpun dan dimanapun. Kebanyakan memang orang tua sekarang adalah orang tua yang P4 satu Syafiq. Istilahnya P4. Pergi pagi, pulang petang, penghasilan pas-pasan. Gitu. Sehingga tidak sempat dia berkomunikasi dengan anak-anaknya seperti itu. Baik, pemirsa sekalian, alhamdulillah kita tadi sudah mendengarkan pembahasan dan ulasan dari Ustadz Yusuf Usman Baisa dan Ustadz Syafiq Rizal Basalama. Untuk selanjutnya kita akan buka sesi diskusi atau tanya jawab. Kok nggak ada suara? Kayaknya nggak dengar suara, Ustaz. Kak Muslim suaranya nggak ada, mohon maaf. Audionya. Kak Muslim, audio. Banyak. Sawi bed di Zainab. في بيت لزينب شوف هذا البيت Terus suaranya nggak keluar. جميل Masya Allah, luar بيضة biasa. بيضة سوي بيضة Bisa masuk suara kami, Sat? Bisa, Sat. Insya Allah bisa. udah masuk. Kita lanjutkan sesi tanya jawab, Ustaz Syafiq. تفضل Ustaz. Ya, baik. Terima kasih, Ustaz. Ini kita penanya pertama. Mungkin nanti yang melalui Zoom kita akan buka, insya Allah. Kita awalnya pertama adalah izin bertanya untuk Ustaz Syafiq, Ustaz. Ada, Ustaz. Pertanyaannya, bagaimana jika nenek atau kakek ingin mengasuh cucunya setiap hari? Saya sendiri sangat tidak enak hati, tapi mama juga nggak baik. Apa saya termasuk menantu yang durhaka dan termasuk orang tua yang tidak bertanggung jawab? Jadi ada kakek neneknya mau mengasuh anaknya, tapi dia juga sebenarnya orang tuanya pengen ngasuh juga nih. Jadi ada ingin kakek neneknya mengasuh. Bagaimana, Ustaz? Apakah kalau saya menolak ini termasuk menantu yang durhaka atau bagaimana? Silakan, Ustaz. Ustaz siapa? Ustaz Yusuf lah. Ustaz Yusuf dulu yang jawab. Enggak, Anda mau dengar dari Ustaz Yusuf? Fadhal Ustaz Yusuf dulu, baru Anda. Fadhal Ustaz Anda. Baik, Ustaz Yusuf mungkin bisa menjawab dulu. Silakan Ustaz Yusuf dari pertanyaan tadi. Tafadhal. Ya, memang di antara problem yang sering dihadapi di keluarga-keluarga yang punya anak-anak kecil, itu kadang-kadang kakek dan nenek itu merasa kangen dengan cucunya, ingin dekat cucu itu bersama mereka. Sementara seringkali orang tua merasa khawatir kalau cucu-cucunya itu akan mengganggu ketenangan kakek dan nenek ini. Dan lebih daripada itu, mungkin tidak akan sanggup melayani anak-anak yang masih sangat atraktif, yang masih sangat agresif, yang betul-betul hiperaktif kadang-kadang pada anak-anak kecil kita itu. Jadi memang ini adalah sesuatu yang tidak mudah memang. Namun alangkah baiknya kalau diberi kesempatan misalnya
kalau ada hari libur, anak itu misalnya ditempatkan di kakek dan neneknya. Demi keadilan, diberi kesempatan untuk anak-anak kita itu yang berada dengan kakek dan neneknya itu insya Allah baik sekali. Kalau ada semacam kesempatan, ini akan mengakrabkan anak dengan orang tuanya. Jangan sampai diputus sama sekali. Kakek neneknya ya, tetap perlu ya Ustaz ya. Baik, terima kasih Ustaz Yusuf. Barakallahu fikum. Baik, ikhwan dan akhwat sekalian, kita akan buka diskusi atau sesi tanya jawab melalui Zoom. Silahkan nanti admin akan memberikan kesempatan kepada peserta di Zoom ini untuk melakukan pertanyaan atau diskusi. Mungkin bisa sebutkan namanya dan pertanyaannya secara singkat ya. Kita sudah bergabung bersama kita di peserta di Zoom. Ya, silakan. Kita buka. Ada pertanyaan dari peserta di Zoom? Belum ada? Oke, kita buka pertanyaan. Baik, bagi antum yang ingin bertanya bisa melalui Zoom secara langsung. Nanti insya Allah akan ditampilkan suara dan videonya bagi peserta yang ingin bertanya atau diskusi melalui link Zoom yang sudah disediakan oleh admin. Baik, kita ke pertanyaan selanjutnya. Mungkin kita hubungi Ustaz Syafiq dulu yang di Jember. Ustaz Syafiq, bisa kita lanjutkan diskusinya? Ahlan wa sahlan. Anda mengikutin. Cuma tadi karena ribet sama anak-anak, akhirnya anak-anak Anda usir udah. Suaranya. Mohon maaf Ustaz, suaranya belum masuk. Oh, belum masuk. Aman Ustaz, fadhal Ustaz. Oh ya, sudah Fadhal sampai, ya. Ustaz. Masya Allah, ahlan, Masya Allah. Alhamdulillah. Saya berada di tengah-tengah dua ustadz besar ini. Baik Ustaz, kita pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum. Bagaimana cara mengasuh anak yang di masa pandemi ini belajar di rumah karena pesantrennya sedang diterapkan Kok hilang suaranya? Suaranya hilang. Suaranya hilang. Suaranya hilang. Coba diulang lagi. Kak Muslim. Suaranya hilang Kak Muslim. Baik Ustaz Syafiq, silakan. Suaranya hilang, Kak Muslim. Barusan Kami ulangi, Ustaz Syafiq bisa mendengar suara kami Ustaz? Sekarang mendengar. Halo Ustaz. Nah. Iya, dengar Ustaz. Ya. Tapi pertanyaannya tadi nggak terdengar Ustaz. Oke, kami ulangi Ustaz. Baik. Bagaimana cara mengasuh anak yang di masa pandemi ini belajar di rumah karena pesantrennya sedang diterapkan PJJ atau online daring? Maksudnya agar semangatnya tidak kendor karena jauh dari pengawasan ustadznya. Barakallahu fikum. Nah, Masya Allah. Kalau bicara bagaimana cara mendidik anak dalam kondisi mereka dipulangkan ke rumahnya, apa yang kita bicarakan dari awal yang disampaikan oleh Ustaz Yusuf, itu yang seharusnya dilakukan oleh orang tua. Pendekatan, ya, mengasuh anak, melayani anak. Dan disinilah tugas orang tua yang sebenarnya. Agar anak-anak itu yang mungkin selama ini tidak dekat sama orang tua, jadi dekat. Makan bareng anak, ngobrol sama anaknya, tanyakan kepada anak apa yang dipelajarin. Kemudian kalau bicara dia punya hafalan Quran, orang tuanya yang menyimak hafalan Quran anaknya. Sehingga dia hadir dalam pendidikan anak. Jangan mengandalkan ustadznya. Tuh ustadz waktu di pesantren ngawasin bukan cuma anak kita. Tadi saya sampaikan bisa jadi yang diawasin tuh puluhan orang. Kita sekarang mengawasi anak kita saja. Maka rasa buat orang tua hendaklah mengharap pahala yang besar sama Allah Azza wa Jalla. Dengan kondisi yang seperti ini, tinggal bagaimana dia mengatur waktunya. Anak-anak ketika di rumah juga dikasih tugas. Tadi,
Kalau dia belajar tentang kebersihan, dia belajar tentang berbakti sama orang tua, maka bagaimana ilmu yang dia dapatkan itu dipraktekkan dalam rumah. Bicara bersih-bersih di rumah, ya, bantuin orang tua, mandiin motor, mandiin mobil, seperti itu. Barakallahu fikum Ustaz. Nah, mungkin ada tambahan dari Ustaz Yusuf? Suaranya hilang, Ustaz. Nah, itu Ya. sangat-sangat harus. Di mana di saat orang tua itu kaget dengan keadaan pandemi ini, kemudian prosentase dari pendidikan dan pengasuhan itu tumpah ke orang tua. Sehingga kalau diprosentasekan itu 60% jadi kewajiban orang tua, 40% jadi kewajiban sekolah. Karena di saat guru itu menyampaikan pelajaran, waktunya sangat terbatas. Dalam waktu yang sama, jaraknya sangat jauh. Kemudian berikutnya lagi, tidak banyak pengawasan yang bisa dilakukan oleh guru terhadap anak. Sehingga dia tidak banyak bisa melakukan evaluasi dan observasi. Sangat terbatas sekali. Sehingga 60% dari kegiatan belajar mengajar itu justru tertumpah kepada orang tua. Nah, oleh karena itu semestinya setiap sekolah itu membuatkan kurikulum, membuatkan program KBM yang sederhana, bisa dilakukan oleh orang tua. Sehingga orang tua pun punya peran untuk melakukan pengasuhan. Jangan dibebankan pendidikan dan pengasuhan ini kepada orang tua. Orang tuanya tidak diberi arahan, tidak diberi bimbingan, tidak ada juklaknya, tidak ada juknisnya. Nah, oleh karena itu pihak sekolahan pun harus memberikan kejelasan bagaimana tupoksinya orang tua, tugas pokok dan fungsinya orang tua, bagaimana silabus sederhana yang bisa dilakukan oleh orang tua, sehingga orang tua itu punya peranan penting di dalam pengasuhan di masa pandemi ini. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih Ustaz Yusuf dan juga Taufik. Kami masih serta di Zoom untuk bertanya secara langsung kepada Ustaz Yusuf dan Ustaz Syafiq. Silakan bagi yang ingin langsung, bisa kita tampilkan suaranya atau videonya. Silakan. Itu Pak Diding. Baik. Belum ya, tampaknya lebih banyak setting ini. Ya, enggak apa-apa ya. Taib, ada yang masuk dari Zoom? Ingin bertanya secara langsung diskusi? Silakan. Silakan Ada? Pak Diding. Belum ya? Baik, pertanyaan selanjutnya Ustaz dari Ibu Lia Rosal. Barakallah Ustadz dan tim Afwan. Ana mau tanya Ustadz, bagaimana ya caranya agar Kok hilang? Suaranya hilang, kamu Muslim, suaranya hilang. Kamu Muslim. Kamu Muslim suara. Silakan. Saya balun saya. Baiklah, bicara soal pelayanan, pengertiannya adalah al-khidmatu war-ri'ayatu. Al-khidmah artinya membantu, ar-ri'ayah artinya memperhatikan. Jadi jangan kita sempitkan seolah-olah pemahamannya kita itu jadi pembantunya anak. Itu pengertian yang sangat sempit. Melayani itu adalah sebuah makna yang sangat luas, di mana orang tua yang melayani anaknya itu dia membukakan jalan, memberikan bimbingan, memberikan arahan, memberikan kemudahan-kemudahan, memberikan hubungan-hubungan, kemudian
memberikan berbagai hal yang membuat anak itu jadi lancar, jadi terbuka urusannya, jadi bertumbuh dan berkembang. Inti daripada pelayanan itu apa-apa yang bisa dilakukan dalam membantu anak agar dia itu mudah dan lancar untuk bisa bertumbuh dan berkembang. Jadi jangan disempitkan, wah kalau begitu saya jadi pembantu. Tidak harus seperti itu. Tidak harus seperti itu. Baik. Dan kalaupun itu terjadi pun semestinya kita tidak perlu merasa rendah. Jadi orang tua memasakkan masakan untuk anaknya, menyapu untuk anaknya. Namun wujudkan kerjasama anaknya pun pada waktunya dia memasak, pada waktunya dia pun menyapu, mengepel dan sebagainya. Sehingga itu adalah bentuk kerjasama. Baik. Terima kasih, Ustaz Yusuf. Baik, kami masih coba buka kesempatan bagi peserta untuk bertanya langsung dari Zoom. Silakan kita buka suaranya. Tafadhol, siapa yang ingin bertanya melalui Zoom langsung? Silakan. Ya, kami persilakan. Assalamualaikum Dari Ustaz. siapa? Mungkin bisa angkat tangan dulu yang ingin bertanya, nanti admin akan melihat. Assalamualaikum Ya. Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Baik, silakan. Mungkin Ustaz Syafiq bisa menambahkan jawabannya tadi. Saat kami persilakan Ustaz Syafiq. Ustaz, ini ada yang tanya langsung udah Ustaz. Gimana Ustaz? Sudah ada yang bertanya langsung. Udah masuk suaranya. Iya. Assalamualaikum sudah. Ustaz. Assalamualaikum, dengan siapa? Saya Wahyuni di Bekasi. Oke, silakan Ibu. Ya. Ustadz mohon bimbingannya dan semangatnya untuk di masa pandemi ini sebagai seorang single parent dan OL shopper yang harus memanage waktu dari pagi sampai ketemu pagi lagi, ngatur anak sekolah, jualan, semuanya gitu. Tolong bimbingannya Ustadz. Syukron, jazakumullah khair. Hah? Suaranya, Taib. Belum dipersilahkan sama Kak Muslim. Jawab. Mana Kak Muslimin? Motivasi bagi orang tua yang berdagang dari pagi sampai sore dalam mendidik anak. Kurang lebih seperti itu, Ustaz. Untuk mohon motivasinya dari antum. Orang tua yang sibuk Baik, jazakumullah berdagang. khair. Ya. Siap, barakallahu fikum. Nah, jamaah. Yang pertama, Muslim itu berbaik sangka sama Allah Azza wa Jalla. Dalam sebuah hadis qudsi Allah mengatakan, "Ana 'inda dhanni 'abdi bi." Aku bergantung dengan prasangka hamba kepadaku. Falyadhunna bi ma syaa. Hendaklah dia berprasangka kepadaku semau dia. Kalau kita berprasangka kepada Allah bahwasanya kondisi ini adalah karena Allah ingin memberikan kebaikan kepada kita. Artinya pahalanya itu ingin diborong semuanya. Semuanya ingin diborong. Lihatlah kepada ulama-ulama yang besar. Al-Imam Syafi'i, nggak ada bapaknya. Al-Imam Bukhari, nggak ada bapaknya. Al-Imam Ats-Tsauri, nggak ada bapaknya. Terus kenapa dia bisa jadi imam seperti itu? Padahal orang tuanya, bapaknya nggak ada, ibunya single parent. Maka berbaik sangkalah kepada Allah SWT. Mungkin Allah ingin memberikan full pahala itu buat anti. Hidup ini adalah ujian dari Allah Azza wa Jalla. Dan pahala itu, kata Nabi SAW, ajruki ala qadri nasabiki wa nafaqatiki. Pahalamu itu sesuai dengan kadar kelelahanmu dan nafkah yang kau keluarkan. Maka dalam kondisi seperti itu, ingat dengan bimbingan Nabi SAW kepada putrinya Fatimah ya, yang harus kerja sendiri, Ali bin Abi Thalib. Kadang-kadang dia berangkat perang bersama Rasul SAW, sedangkan Fatimah di rumahnya punya anak yang masih kecil-kecil. Dia tuh semua dikerjakan sendiri. Sampai tangannya kasar karena dia
menumbuk gandum itu sendiri dengan tangannya. Nggak bisa dia beli roti, nggak bisa dia beli tepung, tapi gandum. Kemudian Allah Rasul SAW memberikan amalan kepada dia untuk membaca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 34 kali sebelum tidur. Maka insya Allah itu akan memberikan kepadamu kekuatan. Bicara waktu ya, ketika dibicarakan nggak punya waktu karena sibuk bekerja, minta waktu sama Allah SWT dengan membaca Al-Quranul Karim. Dan terus berdoa memohon kepada Allah SWT untuk kebaikan dirimu dan anak-anak. Barakallahu fiik. Mungkin itu yang di sana. Nah, kembalikan ke Ustaz Muslim. Atas jawabannya. Kita di waktu kita tinggal 5 menit lagi, Ustaz. Mungkin kita buka pertanyaan langsung dari Zoom. Silakan. Tafadhol. Siapa ini? Silakan. Ada yang masuk kayaknya ini. Tafadhol. Bismillah. Assalamualaikum Ustadz, Ana mau bertanya. Waalaikumsalam. Dengan siapa Ibu? Saya dengan Juhainah. Saya mau bertanya bagaimana kita memperbaiki hubungan antara orang tua dengan anak apabila anaknya sudah terlanjur dewasa gitu. Sedangkan di saat anak-anak itu masih kecil, mungkin anak itu merasa kurang dekat dengan orang tuanya. Jadi pendekatan pelayanan dan pembiasaan itu kurang dirasakan mungkin dari salah satu pihak antara ibu atau bapak gitu. Itu bagaimana cara memperbaikinya? Itu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Tafadhol Ustaz Yusuf, bagaimana memperbaiki hubungan dengan anak yang sudah terlanjur dewasa? Ya, tentunya tidak ada kata terlambat. Siapapun orangnya, selagi masih hidup, walaupun kematian itu tinggal beberapa detik lagi, tidak ada masalah. Karena kewajiban manusia itu sesuatu yang dipantau oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan merubah anak, memperbaiki anak itu tidak ada kata-kata terlambat. Bahwa menyayangi anak, mengasihi anak itu bisa banyak wujudnya, bisa banyak ragamnya. Kita jangan membatasi kesan bahwa di saat seseorang itu mengasihi anak harus dengan ungkapan-ungkapan yang lembut saja. Kadang-kadang orang tua pun harus menunjukkan kasih sayangnya dengan marah. Atau dengan memindahkan anak, misalnya dia sedang bermain-main di solokan, pada saat hujan lebat itu orang tuanya segera mengambil anaknya. Walaupun anaknya merasa tidak senang karena dia sudah lagi dalam keadaan sangat menikmati keadaan dia. Dia sedang bermain-main. Tapi posisinya kan tidak benar. Posisinya itu tidak sehat. Maka orang tua pun mengambil walaupun mengakibatkan nangis. Jadi orang tua itu punya kewajiban untuk melakukan pendekatan kepada anak, pelayanan dan pembiasaan, dan itu tidak ada kata-kata terlambat. Ya. Jadi terus harus dilakukan, dan keakraban kepada anak pun harus terus dibangun, ya. Tidak mengenal waktu, begitu. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih Ustaz Yusuf. Dan waktu kita tampaknya terbatas, Ustaz. Maaf. Baik, mungkin ada di sesi terakhir ini ada tambahan atau dari closing dari Ustaz Syafiq dan juga Ustaz Yusuf. Mohon maaf para pemirsa Ikhwan dan Akhwat karena waktu kita terbatas juga. Kita cukupkan pertanyaan. Sebenarnya banyak pertanyaan yang masuk di Zoom dan juga di YouTube. Tapi kalau Allah memang waktu kita terbatas. Mungkin insya Allah Ustaz, next time kita lain kali bisa memberikan waktu yang luang untuk diskusi parenting seperti ini yang sangat-sangat bermanfaat buat kita sebagai orang tua insya Allah. Kami persilakan kepada Ustaz Syafiq dan nanti Ustaz Yusuf untuk kata penutup di diskusi kita pada pagi hari ini menjelang siang. Silakan Ustaz Syafiq sebelum kita akhiri diskusi kita. Tafadhol Ustaz. Nah, barakallahu fikum. Baik, jamaah rahimakumullah. Tatkala Allah menceritakan tentang penghuni surga,
wa aqbala ba'duhum ala ba'di yatasaalun qalu inna qablu fi ahlina musyfiqin. Ketika mereka sedang ngobrol di surga, apa yang terjadi? Mereka menceritakan ketika mereka dunia. Kita dulu tatkala hidup di dunia itu dalam kondisi takut. Ada yang ditakuti. Maka nanti di surga baru merasakan keamanan. Tatkala kita hidup di dunia ini hanya untuk bersenang-senang. Kemudian tanggung jawab yang Allah berikan kepada kita, mendidik anak, membesarkan mereka, yang kadangkala kita merasa lelah ya. Kita merasa aduh capek. Semua kelelahan dan capaian itu ada harganya. Berapa banyak orang tua yang tatkala dia sudah sepuh, dia bergembira, berbahagia melihat anak-anaknya berbakti kepada dia. Dan bagaimana tatkala bersama-sama masuk surga bersama anak-anak mereka nantinya. Maka metode yang tadi disampaikan oleh Ustaz Yusuf Nakat Sayang sepertinya perlu untuk dipelajarin, dan orang tua yang memang banyak di antara kita menjadi orang tua tapi nggak pernah sekolah bagaimana menjadi orang tua ya. Sebagian sekolahnya bangun rumah, sekolahnya bangun jembatan, sekolahnya bikin pesawat. Dia sekolah bikin pesawat, dia lupa dia bikin anak juga yang harusnya dia yang seharusnya dia juga mempelajari bagaimana mendidik dan membesarkan anak-anak mereka. Hadza wallahu a'lam bishawab. Anu ucapkan jazakumullah khairan kepada Ustaz Yusuf khususnya, kepada Kak Muslim juga atas kesempatan yang diberikan. Barakallahu fiik. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz Yusuf untuk kalimat penutup di sesi terakhir kita. Tafadhol Ustaz. Ya, alhamdulillah saya merasa senang dan berbahagia sekali